R adalah perangkat lunak gratis untuk analisis statik dan grafik yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Ia menawarkan berbagai teknik analisis termasuk pemodelan uji statik dan analisis deret waktu, serta fitur gratis untuk membuat plot berkualitas tinggi. Bahasa pemrograman R umumnya memiliki antarmuka pengguna GUI yang sederhana. Untuk memudahkan pengguna, RStudio menyediakan alat-alat yang mudah digunakan untuk analisis data dan pembuatan plot yang lebih efisien. Berikut penjelasan operasi matematika R. Operasi aritmatika. Yang pertama ada penambahan menggunakan tanda addition seperti ini. Akan menghasilkan output seperti ini. Yang kedua adalah pengurangan menggunakan tanda subtraction seperti ini. Biran akan menghasilkan tanda output seperti ini. Yang ketiga adalah perkalian menggunakan tanda multiplication seperti ini. Biran akan menghasilkan output seperti ini. Yang keempat adalah pembagian menggunakan tanda division. Contohkan seperti ini. Menghasilkan output seperti ini. Yang kelima ada pemangkatan menggunakan tanda eksponensial seperti ini. Outputnya akan seperti ini. Yang kedua adalah variabel. Tipe data R. Yang pertama numerik. Contohnya seperti ini. Dan kitaran akan menghasilkan output seperti ini. Yang kedua adalah integer. Contohnya seperti ini. Kitaran akan menghasilkan output seperti ini. Yang ketiga ada boolean. Boolean bisa dicontohkan seperti ini. Dan outputnya akan seperti ini. Yang terakhir ada karakter. Contohnya seperti ini, menggunakan char, menggunakan tanda petik 2, kita masukkan kata-kata, terus kita tulis char ulang lagi di sini, dan kitaran, dan outputnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke vektor. Vektor adalah objek data paling sederhana yang ada pada R. Nah, pada vektor ini kita dapat memasukkan berupa numerik, integer, karakter maupun boolean. Nah, pada vektor kita perlu memasukkan fungsi C sebelum menginput datanya. Seperti ini. Misal kita mau masukin 2, 3, 4. Nah, di running. Kemudian kita ketik vektor, maka dia akan keluar outputnya. Tuh, kemudian contoh lain kita bisa masukin berupa karakter. Misal huruf A dan B misal. Kemudian panggil dia dengan B. Nah, akan keluar outputnya huruf A dan B. Kemudian vektor bisa juga untuk
sequence gitu, sekuensial untuk keluaran dari angka 1 sampai 10 misalnya. Kita bikin 1 hingga 10. Maka dia akan keluar dia akan keluar angka dari 1 sampai 10. Bisa juga menggunakan sekuensial. Caranya dengan sekuensial, kemudian from 5 gitu. Terus to 20 by-nya 1. Kemudian kita ketik vektor 4. Nah, dia akan keluar dari angka 5 sampai dengan angka 20. Kemudian dengan vektor kita juga bisa melakukan operasi vektor. Operasi vektor itu bisa berupa penjumlahan, pengurangan, kemudian juga pembagian dan perkalian. Nah, kita ambil contoh penjumlahan ya. Contohnya P1-nya itu 7, 8, 9 gitu. Terus P2-nya 2, 3, 4. Terus P1 tambah P2. Kita running dulu. Nah, dia akan keluar outputnya hasil dari penjumlahan P1 dan juga P2. Kemudian juga bisa menggunakan perbandingan. Perbandingan itu contohnya misalnya 3 gitu. 6, 7. Kemudian P2-nya itu 3, 4, 5. Terus lanjut kemudian ada operasi perbandingan. Operasi perbandingan itu contohnya misal kita mau buat C-nya itu dari 10 sampai 30 gitu. Kita mau 10 sampai 30. Terus P3-nya itu kita mau ngambil dia kurang dari 15 gitu. Nah, dia akan datanya akan dari 10 sampai 30, kemudian dari 10 sampai 14 dia akan menghasilkan output yang true, kemudian dari 15 sampai 30 akan menghasilkan output yang false. Okay. Kemudian kita masuk ke matriks. Oke, matriks ini dapat berupa baris dan kolom ya. Kita masukinnya gini. Masukin matriks dari 1, 2, 3 gitu. Kemudian kita panggil matriksnya. Oke. Nah, kita running, dia akan keluar matriks 1, 2, 3 dalam bentuk kolom. Oke, selanjutnya matriks juga bisa digunakan untuk membuat matriks 2 dimensi dengan menggunakan fungsi nRow untuk menentukan jumlah baris dan juga fungsi byRow untuk menentukan bentuk matriks mau berupa baris dan kolom gitu. Kita akan mulai
misal dari 1 sampai 20. Kita mau buat matriks. Nah, by row-nya, untuk by row sendiri, kalau dia true, berarti dia urutannya akan ke samping secara baris gitu. Kalau dia by row-nya false, dia akan berurutnya ke bawah sesuai dengan kolom. Jadi kita akan buat ke samping, kemudian end row-nya kita buat 4. Oke. Kita coba running. Nah, dia akan keluar outputnya berupa matriks 2 baris dengan keluar outputnya berupa matriks 2 baris, ada baris dan juga ada kolom. Nah, dia akan berurut karena by row-nya tadi true, dia akan berurut ke samping 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 20. Kemudian dua vektor yang memiliki panjang vektor yang sama dapat digabungkan membentuk sebuah matriks. Seperti ini contohnya. Contohnya kita mau buat 30, 29, 28, 7, 26. Terus X2-nya 70, 50, 20. Terus kita masukin C-nya X1, X1, X2. Kemudian kali dot matrix Nah, kita masukin KM, kemudian by row-nya kita masukin false. End row-nya misal kita buatnya 2. KM dot matrix. Nah, kita coba running. Dia akan mengeluarkan output dari X1 tadi dan juga X2 gitu. Untuk selanjutnya kita ke matriks yang satunya. Nah, jadi untuk matriks ini kita biar bisa lebih mudah memahaminya, jadi kita bisa memanfaatkan fungsi dari baris dan kolom. Nah, setiap baris dan kolom ini ada namanya. Untuk namanya itu yang bisa kita pakai call names dan row names. Nah, kita langsung masuk ke contohnya ya. Untuk ini kita bisa pakai provinsi. Kita pakai ininya, pakai stripnya jangan lupa dipakai ya. Langsung ke isinya. Nah, di sini aku mau pakai Bandung. Nah, jangan lupa untuk awalan hurufnya, untuk awalan katanya kita pakai angka besar. Setelah koma harus ada spasi. Itu jangan sampai lupa juga. Untuk selanjutnya ini ada contoh buat matriks yang kita memakai fungsi dari row sums, call sums, row mains, dan call mains. Nah, kalau untuk row sum itu kita untuk nyari jumlah berapa banyak baris. Nah, kalau call sum nyari berapa jumlah kolom. Nah, kalau row mains itu rata-rata dari barisnya, kalau call mains itu rata-rata dari kolomnya. Nah, untuk selanjutnya, ini kan ada contohnya. Nah, di sini aku udah nyari untuk call sum-nya di sini. Bisa kita sini
kita dapatin kalau ada 5 kolom. Kalau untuk barisnya, jumlah barisnya ada 5 kolom juga. Nah, di sini kan aku nyari rata-ratanya. Kalau untuk rata-ratanya itu kan kayak, jadi kita pakai fungsi dari row match. Row match jadi rata-rata dari barisnya. Untuk rata-rata barisnya di sini aku dapetin ada 2.649 dan 2.711. Kalau untuk row match dan column match itu untuk mencari rata-ratanya. Lanjut untuk matriks yang selanjutnya, ini kita kayak melakukan kompresi nilai matriks untuk nilai tertentu. Misal kita ingin melihat nih nilai matriks yang kurang dari nilai 19 atau 20. Nah, langsung aja ya ke contohnya dia. Jadi di sini aku pengen nilai yang kurang dari 20 nih. Ada berapa nilai 20 yang kurang dari 20-nya gitu kan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kan ada true false, ada berapa banyak nilai true-nya, ada berapa banyak false-nya. Nah, di sini kita pakai sebutan, kita panggil lagi 20-nya, nilai yang kurang dari 20. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari ada berapa banyak nilai-nilai yang ada yang kurang dari 20. Lanjut, ini untuk selanjutnya kita memanfaatkan fungsi dari Cbind dan Rebind. Nah, kalau untuk Cbind dan Rebind itu berfungsi untuk menambahkan kolom atau baris yang sudah terbentuk. Nah, jadi di sini kan aku udah pakai nama Honda. Nah, Honda kan segini angkanya. Nah, di sini aku mau menambahkan, memakai Rebind. Rebind ini untuk menambahkan jumlah baris. Saran di sini hasilkan. Nah, jadi kita lanjutin lagi. Di sini price matrix kita run lagi. Nah, jadi di sini untuk menambahkan jumlah baris atau kolom. Nah, jadi di sini kita memanfaatkan Rebind dan Cbind. Halo, saya Fajar. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang data frame. Data frame adalah sebuah bentuk struktur data yang menggambarkan sebuah tabel dalam bentuk baris dan kolom. Misalnya kita memiliki data kelas IPA, PES, dan bahasa. Kemudian kita ada data jumlah dari siswa tersebut, misalnya 100, 50, dan 25. Maka data ini akan dibuat dalam bentuk tabel dengan menggunakan fungsi data frame. Kelas jumlah. Hasil programnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi ambil data dari empty cars. Nah, sini kita akan mengambil 5 data dari, misalnya dari sini. Nah, itu kita akan menggunakan fungsi hit empty cars dollar digits. Misalnya kita akan mengambil data sebanyak 5, maka akan dihasilkan 5 data dari bagian paling atas, baris teratas. Selanjutnya ada fungsi min. Misalnya kita mencari rata-rata dari kolom ini, akan dihasilkan rata-rata seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.